Kesehatan. Ekonomi. Kabupaten Belu. Belu sehat. Pilkada Belu. Baik. Terima kasih. Umur boleh tepabri, tetapi semangat akabri, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Tahu dukun? Tahu dukun ke tidak? Dukun itu artinya duduk-duduk kukuntur. Mau pilih yang kukuntur, kau mau pilih yang dokter? Mau pilih dokter, kau mau pilih kukuntur? Pilih dokter supaya kita jangan kukuntur. Sehati! Sehati! Tepuk tangan untuk kita semua. Orang NTT yang hebat dan harus menjadi panutan idola kaum milenial di Belu ini, ya. Ini adalah Pak Melki Lakalena. Beliau adalah Ketua DPD Golkar NTT, kemudian Wakil Ketua Komisi 9. Komisi 9 itu membidangi kesehatan dan lain-lain, ya. Jadi pertama terima kasih hari ini sudah hadir di sini. Ya, ini calon bupati dari kaum milenial juga. Dan pada saat kita memimpin, kalau tanggal 9 kita terpilih, kaum milenial mendapat tempat di hati calon bupati. Ya, kita akan lihat peran kaum milenial. Kalau berapa saat yang lalu kita dengar Ketua Umum PDI Perjuangan bilang milenial harus tunjukkan kemampuan, harus tunjukkan bahwa kamu menjadi pelopor untuk pembangunan di bidang apa saja. Ya, tanpa sehat, tanpa sekolah kita tidak jadi apa-apa. Hari ini isu yang paling penting adalah isu kesehatan. Seluruh sektor hari ini dipengaruhi oleh sektor kesehatan, pandemi COVID-19 ini. Ya, suatu saat kalau kami ada di sana, kaum milenial diberi kesempatan untuk melihat juga jeroan dari Pemda ini seperti apa. Apa birokrasinya bekerja seperti apa, rapat-rapat yang kita adakan supaya bisa rasakan nuansa di pemerintahan seperti apa. Harus berani tampil di depan. Mereka adalah kader-kader ke depan, tumpuan harapan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin orang Belu, pemimpin-pemimpin Belu di masa depan. Siapa tahu dari antara kita yang duduk hari ini, malam ini, salah satunya nanti menjadi calon bupati atau calon wakil bupati, calon DPR, anggota DPR, dan lain-lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang terhormat Pak Agus Taulin, Dr. Agus Taulin, calon bupati kita, Paket Sehati, Pak Epi Nahak, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belu dan Ketua Partai Golkar Kabupaten Belu, teman-teman milenial semua yang hadir di sini, teman-teman dari MKGR, Kosgoro atau Soksi, AMPI, dan juga teman-teman dari klub motor, ya. Benar ya, klub motor ya? Yang hadir, dan semua anak-anak muda, orang tua yang hadir pada malam hari ini. Bapak Dr. Agus Taulin, seorang dokter hebat yang di Jakarta itu adalah dokter pribadi atau dokter yang sering dipakai oleh para konglomerat, orang-orang yang punya uang dan kuasa di Jakarta. Tepuk tangan dulu buat Dr. Agus Taulin. Puji syukur kehadirat Tuhan, karena atas rahmat Tuhan hari ini kita bisa kumpul di rumah Pak Tony dan Bu Anyu ini dengan kondisi sehat. Karena kita sama-sama ketahui bahwa ini situasi pandemi, tentu kesehatan itu yang utama. Saya ini adalah bagian dari tim kampanye, tim pemenangan dari Paket Sehati. Teman-teman muda sekalian, Partai Golkar itu memiliki sistem dalam menentukan pasangan calon yang disebut dengan survei, salah satunya. Kami memilih dan memutuskan calon itu tentu dengan alasan yang menurut kami itu masuk akal. Kayak teman-teman milenial kan, di samping faktor emosional memilih pacar, pasti kan juga ada alasan masuk akal kan. Nah itu sama dengan Partai Golkar. Kami juga punya alasan yang masuk akal untuk memilih pacar politik kami di Pilkada Belu, yang namanya Paket Sehati ini. Alasan pertama itu pasti karena surveinya tinggi. Dr. Agus Taulin dan Pak Aloserens itu per hari ini surveinya sudah masuk yang tertinggi di Kabupaten Belu. Tepuk tangan dulu buat Paket Sehati.
Saya tidak bisa cerita detailnya karena ini kan lembaga survei punya bahan. Dan bukan cuma posisi survei yang tinggi, tapi kita juga melihat tren dalam politik itu, teman-teman, adik-adik sekalian, anak-anak milenial kita yang tercinta ini. Tren itu menjadi salah satu hal penting karena yang namanya tren atau kecenderungan itu sulit dihentikan. Ada yang trennya itu naik, ada trennya itu turun, ada trennya itu stagnan. Tidak bergerak naik turun, tapi dia stagnan, rata aja. Kalau prestasinya tidak luar biasa sekali, itu cenderung akan turun. Apalagi penantangnya garis-garis keras kayak Pak Agus itu. Ini hukum besi dalam politik pilkada, pilpres itu sama semua. Kalau cuma 2 calon dan trennya itu sekarang petahana atau incumbent yang menjabat itu turun terus, yang penantangnya naik terus, hampir bisa dipastikan pilkada Belu pemenangnya adalah paket. Paket. Kasih tahu tetangga, kiri kanan, pacar, mantan pacar. Kalau selingkuhan saya nggak berani omong, nggak enak. Kasih tahu orang bilang begini, main politik itu jangan menang, jangan ikut yang kalah. Kamu jangan tanggung rindu tuh terlalu berat, biarkan abang aja menanggung rindunya. Kemarin itu misal kalau kita lihat, contoh kita bicara pilpres saja, 2 calon antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apa kurang hebatnya Pak Jokowi coba? Berapa banyak Pak Jokowi kasih buat Belu, buat NTT? 8 kali dia ke NTT sebelum itu. Itu bicara pilpres. Nah di Belu ini juga sama. Yang namanya menjabat itu mempertahankan diri itu setengah mati, sudah berat lah. Kalau tidak punya prestasi yang luar biasa itu sulit kita mempertahankan kita punya posisi. Jadi yang sudah memilih paket sati ini yakinlah bahwa yang kita pilih, yang kita dukung ini secara politik, ini saya masih bicara politik dulu. Secara politik, dalam berbagai hitungan politik, pengalaman politik, juga survei politik, paket saat ini di jalur kemenangan. On the right track, di jalur menang ini. On the right track. Jadi ini kita bicara dari satu aspek politik dulu. Ini paket menang punya. Angka survei dia tinggi dan trennya dia naik, itu paket menang. Yang kedua, saya mau bicara bagaimana meletakkan paket sati dalam konteks kita kelompok milenial di Kabupaten Belu. Saya kenal 2 paket ini, terutama Pak Agus karena kami sudah sering kali ketemu. Paket sebelah juga saya tambah baju pertama juga saya kenal. Tapi saya harus jujur mengatakan bahwa dari segi style, gaya, pendekatan, cara melihat, saya kira teman-teman bisa melihat ya secara kasat mata ya. Kan bagaimana orang itu punya atensi, punya perhatian terhadap kita itu ditunjukkan dari bagaimana cara dia menyapa, cara dia berpakaian, dan bagaimana cara dia mencoba berbicara dalam bahasanya kita. Dari segi gaya, siapa yang gaya milenial antara 2 orang ini? Sama? Yo, bagian dari gaya itu, bagian dari cara dia masuk dalam dunia kita. Nah, Dr. Agus ini usia sih di atas saya. Tapi kalau saya Dr. Agus, saya ingat dengan ada juga satu dokter namanya Dr. Boyke. Oh, Dr. Boyke juga gaya anak muda terus, Pak. Dr. Boyke itu anaknya 4 kalau nggak salah, benar? Ya, kurang lebih segitulah anaknya dia. Orang dia tuh gaya kan kayak macam orang-orang halus-halus, tapi anaknya 4, Pak. Dr. Boyke. Tapi gayanya kayak milenial terus. Nah, kalau kita dapatkan pemimpin yang bergaya milenial, punya komitmen terhadap perkembangan anak muda, punya pikiran bagaimana membuat anak muda mereka itu menjadi orang-orang yang bisa cerdas, mandiri, kreativitasnya terjaga, bisa diberi tampilan dalam panggung apapun juga, apalagi yang kita pilih. Jadi kita memilih pemimpin itu pemimpin yang bisa masuk dalam bahasa kita, dunia kita, harapan kita, mimpi kita. Nah jadi khusus buat anak muda itu harus cari tokoh politik atau dalam kita bicara pilkada ini adalah figur politik yang benar-benar bisa urus dia punya urusan. Kenapa saya bilang sehati atau Dr. Agus ini memahami dunia anak muda? Tadi penampilan, bahasa. Dan yang saya tahu, karena saya pernah ngobrol sama Dr. Agus cukup panjang, kalau Dr. Agus memimpin di Kabupaten Belu ini, anak-anak muda akan diberikan panggung untuk bisa melepaskan kreativitasnya pada ruang publik. Tepuk tangan buat paket satu. Bagian saya adalah, saya akan bawa yang namanya BLK komunitas ke Belu dalam jumlah yang cukup. Untuk bisa anak-anak muda Belu ini bisa diberikan pelatihan sesuai dengan apa yang menjadi mimpi dari Pak Agus Taudin sebagai bupati nantinya. Apakah mereka dilatih di bidang pariwisata, di bidang seni, dan apapun juga itu. Tugas saya adalah mendorong BLK masuk di Kabupaten Belu. BLK komunitas. Jadi BLK komunitas ini nanti akan kami dorong di Kabupaten Belu. Mari kita dapat berapa ya Pak? Ada berapa ya? Sebentar 1 BLK apa biaya
Emmaus ya? Baik, lagi sebentar dibangun. Tepuk tangan dulu buat. Ini perjuangan dari Pak Epi sebagai Ketua DPD 2 dan juga Pak Agus Taulin. Sudah dibangun BLK di sini. Jadi kalau orang tanya, apa bukti bahwa paket Sehati sudah berbuat bagi anak muda? Pak Agus Taulin dan Pak Epi Nahak sudah mendorong saya untuk mendorong agar dibangun namanya BLK melalui Yayasan Emmaus yang itu akan berguna bagi kita anak-anak muda Kabupaten Belu buat para milenial kita. Ini baru satu, saya akan tambah lagi nanti. Kita akan tambah banyak lagi, kita bangun BLK-BLK komunitas agar anak-anak muda bisa mengembangkan kreativitas dia untuk bekerja dan melatih dia punya keterampilan di bidang bahasa, pertanian, peternakan. Yang penting anak-anak milenial pilih Dr. Agus Taulin. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi 9, yang saya salah satu mitra saya itu dengan Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, akan mendorong agar BLK komunitas bisa banyak hadir di Kabupaten Belu. Yang penting pilih paket. Belum jadi bupati, saya sudah satu bisa diusulkan. Lagi dibangun sekarang. Ini belum jadi bupati. Atau kalau jadi bupati, saya akan coba bantu banyak lagi. Amin. Jadi sudah dua ya. Jadi kalau orang tanya kenapa kita pilih paket Sehati, bergaya anak muda, bahasa anak muda, tahu mimpi anak muda, dan belum jadi bupati saja dengan Pak Epi Nahak sudah melalui Yayasan Emmaus sudah dorong ada satu BLK dibangun di sini. Nanti pasti kita tambah lagi yang lain tahun-tahun depan. Teman-teman sekalian, letak Belu di batas negara ini itu punya keunggulan yang sangat strategis bagi Belu. Belu ini dia berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Keunggulan ini tidak dimiliki oleh banyak daerah di NTT bahkan Indonesia. Nah, saya melihat, mencermati paket kita ini, Pak Agus Taulin dan Pak Alwaseros ini, itu punya kemampuan untuk menciptakan nilai tambah tadi buat kita di Kabupaten Belu. Jadi letak strategis ini jangan sampai tidak dinikmati oleh kita semua di Kabupaten Belu. Aspek perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan sebagainya itu harus nilai tambah bagi kita Kabupaten Belu. Untuk itu hanya pemimpin yang bisa membuat nilai tambah dari letak strategis Belu ini yang kita pilih dalam pilkada nanti. Teman-teman muda sekalian, situasi pandemi COVID-19 ini tidak setiap negara, tidak setiap provinsi, tidak setiap kabupaten siap menghadapinya. Justru di saat semacam ini, provinsi, kabupaten, kota, negara membutuhkan seorang pemimpin yang mampu untuk memandu masyarakat agar bisa melewati krisis ini dengan baik. Persoalan kesehatan kita, teman-teman sekalian, kalau tidak ditangani oleh orang yang tepat, berbahaya. Pilih Sehati, coblos nomor 2.